sudah bilang, kau itu harus tutup mulut. Apa kau tidak bisa tutup mulut? Apa yang kalian pikirkan? Kalian akan mengurungku di ruangan ini seumur hidupku? Dan aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sekarang aku akan memberitahu Yang Mulia semua kebenarannya. Bagaimana mungkin kalian berpikir aku akan setuju dengan syarat kotor seperti itu? Aku telah berbohong pada kalian. Aku adalah putri dari Raja Jaising. Dengan memegang jari ayahku, aku sudah belajar untuk memerintah. Lihatlah suamiku. Menantu kita mampu menipu kita. Suarnaleka, menantuku tersayang. Sudah berapa lama kau pergi, akhirnya kau kembali lagi. Jadi kami mendapat tugas untuk memberimu hadiah yang bagus. Benar kan? Ambil. Ambil ini. Jangan malu-malu, buka saja, jangan khawatir. Itu hadiah kecil untukmu. Apa ini? Apa kau tidak mengenali jari itu? Itu jari yang kau pegang dan kau pelajari untuk memerintah. Aku adalah putri dari Raja Jaising. Dengan memegang jari ayahku, aku sudah belajar untuk memerintah. Kau lihat kan suamiku? Jari itu, dia memegang jari itu di rumahnya. Dia sekarang bisa tinggal di sini juga memegang jari yang sama. Kalian adalah iblis. Aku akan ceritakan semuanya pada Yang Mulia. Biarkan dia pergi. Paman, jika dia sampai pergi, akan terjadi masalah. Aku bilang biarkan dia pergi. Tapi kalau kau pergi dari sini, di lain waktu kau akan mendapatkan kepala ayahmu sebagai hadiah. Sekarang kau sudah tahu bahwa kami bisa memberimu hadiah apapun. Jika kau ingin mengubah rumah mertuamu menjadi kuburan, maka setuju saja apa yang kami katakan. Apa kau setuju dengan apa yang kami katakan? Menantu, apa kau setuju? Setuju atau tidak? Gayatri. Gayatri.
Hari ini suamimu lolos dari kematian. Kau terus menyelamatkannya sampai sekarang. Tapi suatu hari nanti dia akan mati di tanganku. Apa kau tahu faktanya, Sulaksana? Aku tidak tahan jika ada yang mulia di hadapanku. Aku sudah mencoba berkali-kali untuk menyingkirkannya. Tapi aku menyesalinya. Kau mengetahui niatku sebelum yang mulia mengetahuinya. Jadi kami harus mengirimmu ke surga. Tapi itu bukan berarti kami tidak mencintaimu. Jika kami tidak mencintaimu, apakah aku akan menyimpan kerangka ini? Ini adalah buktimu. Akan aman bila di sini. Jika Ratu Sulaksana sudah meninggal, lalu siapa Sulaksana lainnya itu? Sulaksana, setelah kau meninggalkan dunia ini, Yang Mulia telah 2 kali menikah. Kenapa aku membawamu? Karena aku tidak ingin Yang Mulia dan Gayatri menjadi sangat dekat. Aku membawa seorang penari menyamar sebagai dirimu. Lalu aku membawanya ke hadapan Yang Mulia. Sehingga muncul perbedaan antara Gayatri dan Yang Mulia. Apa yang terjadi? Sudah kubilang kan, pergi dari sini. Aku butuh kedamaian. Aku tidak suka ada api dekat dengan wajahku. Mengapa kau buru-buru, Gayatri?
Ibu Suri. Mengapa Ibu Suri melakukan ini? Apa kau tidak tahu betapa Yang Mulia sangat mencintaimu? Ibu Suri adalah neneknya. Dia adalah cucumu, lalu... Jika diberikan banyak cinta, Ibu Tiri bisa menjadi seperti ibu kandung. Aku bukanlah neneknya Yang Mulia. Nenek Yang Mulia adalah ratu pertama. Aku adalah istri kedua. Ratu muda yang tidak pernah mendapatkan rasa hormat di istana. Tetapi rasa hormat yang tidak aku dapatkan, aku menginginkannya untuk anakku, Chandra Vardhan Singh-Dev, dan ahli warisnya. Dan aku akan membunuh Yang Mulia. Bagaimanapun juga, aku akan menghancurkan Yang Mulia. Dan itu akan dimulai denganmu. Kau tahu itu? Apa yang kau lakukan? Tolong, jangan lakukan. Yang Mulia! Yang Mulia! Yang Mulia! Dia tidak akan biarkan kita hidup. Dia akan membunuh kita berdua. Apa yang terjadi, Gayatri? Yang Mulia, dia tidak akan membiarkan kita hidup. Dia akan bunuh kita berdua. Dia akan bunuh kita berdua. Siapa yang akan membunuh kita? Itu... Ibu Suri. Yang Mulia, dialah yang telah menyimpan bom di dalam kendaraan. Dia juga yang telah membunuh Ratu Sulaksana. Aku telah mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan membiarkan kita hidup. Sepertinya dia bermimpi buruk ya. Gayatri, aku ada di sini. Jangan mendekatiku. Pergi dari sini. Tenangkan dirimu, Gayatri. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kemarin malam aku melihat kerangka Ratu Sulaksana ada pada Ibu Suri. Apa yang kau bicarakan? Ada apa sebenarnya denganmu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku merasa kalau Gayatri masih trauma karena tragedi itu. Tidak ada yang salah denganku. Aku benar-benar baik-baik saja. Orang berkerudung hitam itu tidak lain adalah Ibu Suri. Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan kerangka Ratu Sulaksana. Ikut denganku. Gayatri. Yang Mulia, ayo lihat. Yang Mulia, aku mengatakan yang sebenarnya. Kemarin Ibu Suri ada di sini dan aku ada di sini. Kerangka itu ada di sana dan pisaunya ada di sini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kami bertengkar. Dia mencoba menghentikan aku. Gayatri, cukup. Keterlaluan. Kau pasti bermimpi buruk yang kau pikir itu kenyataan. Aku tidak bermimpi seperti itu. Apapun yang aku lihat adalah kenyataan. Gayatri. Pisaunya ada di sini kerangka dan dia Cukup, telah... jangan keterlaluan. Berhentilah mengarang cerita ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengarang cerita. Semua itu benar.
Aku mengatakan yang sebenarnya. Gayatri? Gayatri? Stresnya meningkat karena ledakan bom. Karena itulah dia bermimpi seperti itu. Dalam situasi seperti ini, pasien percaya mimpinya itu kenyataan. Dia melihat hal-hal yang tidak ada, Yang Mulia. Tapi dia baik-baik saja beberapa waktu lalu. Ketika ada tragedi besar, situasi seperti ini tiba-tiba bisa terjadi. Itu terjadi pada para prajurit selama perang. Semoga ini tidak terjadi padanya berulang kali. Tapi jika ini terjadi, situasinya mungkin memburuk. Jika situasinya memburuk, kita mungkin harus memberinya kejutan, Yang Mulia. Baiklah, aku permisi dulu. Gayatri, aku tidak akan membiarkanmu sendirian walau hanya sesaat. Tidak akan ada yang terjadi padamu. Pekerjaan yang bagus, dokter. Ambil ini. Terus lakukan apapun yang aku katakan. Baiklah. Aku pergi dulu. Bukankah kau sudah bilang, Yang Mulia, cinta terjadi dengan hati, bukan dengan penampilan? Dan Gayatri tidak akan memiliki wajah tersisa dan tidak ada kesempatan kuberikan. Dan hati akan mati. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa membunuhnya? Aku akan buat hidupnya lebih buruk daripada mati. Kau benar-benar jatuh cinta padanya. Dan aku akan membuatnya gila. Yasoda, tidak boleh ada yang kurang dalam ritual ini. Baik, Ibu Ratu. Silahkan Ibu Ratu lihat. Jika Yang Mulia belum memakan manisan dari tanganku, diwalinya tidak akan lengkap. Sulit untuk menghentikannya. Saat dia kecil sampai sekarang, sampai perayaannya selesai. Aku merasa malu dengan semua yang terjadi kemarin, Ibu Suri. Dokter mengatakan karena mimpi dan ilusiku, aku merasa semuanya adalah benar. Mungkin ini adalah efek dari obat yang telah aku minum kemarin. Ibu Suri tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu bukan budayaku. Maafkan aku. Gayatri, sekarang lihatlah aku. Itu artinya apapun yang kulihat bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Itu berarti Ratu Sulaksana
adalah orang lain. Apa yang kau lihat itu bukan mimpi, tapi kenyataan. Wanita berkerudung itu adalah aku. Apapun yang terjadi, aku yang melakukannya. Apa yang aku katakan saat itu, aku yang mengatakannya. Aku belum mengubah niatku untuk menyingkirkanmu dan juga Yang Mulia. Hanya caranya saja yang berubah. Permainannya sama. Strateginya baru. Seringkali orang mengambil kedudukan dari kesalahan. Tapi dalam konspirasi ini, aku telah mengambil bantuan dari kebenaran. Kau ingin mengatakan kebenarannya pada Yang Mulia? Pergilah dan katakan padanya. Sebelumnya kau sudah mencoba untuk mengatakannya, bukan? Benar kan? Tidak masalah. Sekarang coba saja lagi. Dan sekarang, bagi Yang Mulia, tidak ada perbedaan dalam kebenaran dan juga kebohongan. Pergi dan katakan saja. Mari kita lihat kebenaran mana yang dia akan percaya. Kebenaranmu atau kebenaranku? Ini tidak mungkin. Tidak. Pergi saja dan katakan kebenarannya pada Yang Mulia. Dan aku akan menyiapkan manisan untuk Yang Mulia. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hebat. Kita semua memiliki lumpur yang sama di dalam diri kita masing-masing. Tapi bentuknya hanya bisa diberikan oleh beberapa. Aku menghormati seniman dan juga seni. Jika seorang seniman sepertimu tinggal di istana ini, masalahnya untuk yang dilihat di istana sudah ada di sini. Tolong kau berikan lagi pada Ibu Suri ya. Tidak, Yang Mulia. Sekarang aku tidak bisa makan lebih banyak. Nenek harus makan. Karena nenek tidak peduli tentang diet nenek kan? Maka aku yang peduli. Ini, ambillah. Tolong jangan. Aku benar-benar tidak bisa makan terlalu banyak. Jika kau benar-benar mencintai nenekmu, nanti istrimu akan kesal.
Jika itu adalah menantu lainnya, dia akan memerintah istana ini. Tapi Ratu Gayatri, seperti sapi. Dia sapi. Dia tidak akan menghentikan aku melakukan sesuatu. Aku akan menghentikanmu, Ibu Suri. Itu pasti. Aku akan lepaskan topengmu di depan Yang Mulia. Tapi bagaimana caranya? Ada racun dalam manisan Yang Mulia. Selamatkan suamimu jika kau bisa. Ini strategi baru dari permainan baruku. Yang Mulia, kau harus makan manisan ini. Aku sudah siapkan seperti yang aku lakukan setiap tahun. Kau memegang janjiku. Kau pergi dan katakan kebenarannya pada Yang Mulia. Dan aku akan menyiapkan manisan untuk Yang Mulia. Kalau begitu aku pasti memakannya. Yang Mulia, tunggu! Gayatri, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi padamu? Aku akan ceritakan semuanya. Surat itu, aku... Surat dalam makanan. Kemana perginya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ratu Gayatri, apa yang kau lakukan? Ada surat dalam makanan itu. Aku tidak tahu kemana hilangnya surat itu. Sepertinya kau mendapat serangan yang sama lagi. Di mana saat kau bermimpi, bahkan saat kau terjaga. Sekarang masuk dan istirahatlah. Yang Mulia, percayalah kepadaku. Aku tidak berbohong dan ini juga bukan ilusi. Bahwa Ibu Suri telah menyiapkan rencana baru. Dia ingin membunuh kita berdua. Gayatri. Dia sendiri yang mengatakannya kepadaku. Dia akan memainkan permainan baru. Jadi, dia telah meracuni manisanmu, Yang Mulia. Apa? Gayatri, kau ini bicara apa? Ternyata ledakan itu telah mempengaruhi pikiranmu, Gayatri. Itu sebabnya kau tidak bisa berpikir dengan baik. Aku tidak gila! Kau sedang melakukan konspirasi. Kau ingin membunuh aku dan Yang Mulia.
Bahkan jika aku akan menumpahkan darah, aku tidak akan bisa menyingkirkan tanda seorang nenek tiri. Aku harus mendengar ejekan karena aku adalah seorang nenek tiri. Tapi tuduhan seperti itu, tidak ada yang menuduhku seperti itu sampai saat ini. Tidak, Nenek. Kau bilang ini mengandung racun. Apa ini beracun? Nenek tidak perlu melakukan semua ini. Nenek tidak. Tidak. Nenek, aku mohon. Nenek, tenangkan diri Nenek. Nenek, duduklah. Tidak. Aku harus membuktikan ketidakbersalahanku. Tidak, Nenek. Nenek tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Yang Mulia. Cukup, Gayatri. Cukup. Nenek, ayo duduklah. Nenek dengar. Gayatri sedang trauma sekarang. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dan kepada siapa dia bicara. Nenek, aku minta maaf atas kesalahan Gayatri. Maafkan aku, Nenek. Tidak, Yang Mulia. Kau tidak boleh bersujud kepada siapapun. Aku yang bersalah. Jadi aku akan meminta maaf. Aku salah, Ibu Suri. Maafkan aku. Siapa kau? Aku tidak tahu. Mari, Nenek. Ayo. Yang Mulia, percayalah kepadaku. Gayatri, kenapa kau masih juga membicarakannya? Jangan mulai cerita yang sama. Tolong percayalah padaku. Tuduhanku itu berdasar. Hari itu ketika ada ledakan di mobil. Niatku adalah
untuk menyingkirkanmu dan Yang Mulia belum berubah. Tapi hanya caranya saja yang telah kurubah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Gayatri, nenek mencintaiku lebih dari ibu kandungku sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu menjadi musuh bagi anaknya? Yang Mulia, untuk apa aku berbohong? Apa yang aku dapatkan dari berbohong? Tolong percayalah kepadaku. Aku tidak berbohong. Apa kau punya bukti tentang apa yang kau katakan ini? Kau ingin bukti? Ikutlah bersamaku. Aku melihat kerudung hitam itu di sini, di bawah tempat tidur. Dengar Gayatri, tidak ada apa-apa di situ. Ayo istirahat sekarang ya. Seseorang melepaskannya dari sini. Tetapi pasti ada di ruangan ini. Gayatri, apa yang terjadi padamu? Tragedi macam apa ini? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Lihat ini. Ini gaun yang sama. Yang Mulia, wanita berkerudung hitam itu tidak lain adalah Ibu Suri. Tapi Gayatri, ada banyak pelayan yang memakai gaun seperti ini di istana kan? Bisa jadi ini milik siapa saja. Ini tidak membuktikan bahwa nenek adalah wanita berkerudung hitam itu. Gayatri, saat ini kau sedang butuh istirahat. Ayo, kita kembali ke kamar. Yang Mulia, jika kita bisa menemukan ini di sini, kita bisa menemukan lebih banyak bukti di lantai atas. Gayatri, kita sudah melihat ke atas kan? Lihatlah sekali lagi demi aku. Ayo. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku juga tidak bermimpi, Yang Mulia. Ayo. Kerangka itu pasti ada di sini. Gayatri, kita sudah melihat ke sini sebelumnya juga. Tolonglah Yang Mulia, sekali saja demi aku. Gayatri, kau butuh istirahat. Kerangka itu pasti ada di sini. Yang Mulia. Bukankah aku sudah bilang kalau kerangka Ratu Sulaksana ada di ruangan ini? Nenek, siapa yang melakukan ini padamu, Nek? Apa Nenek baik-baik saja? Jauhkan dia dariku. Dia telah mengikatku di sini. Dia ingin membunuhku. Yang Mulia, dia berbohong. Aku tidak mengikatnya. Aku tidak berbohong, tapi kau yang berbohong.
Mungkin saja itu karena aku membawa Sulaksana kembali kehidupanmu yang mulia. Jadi dia akan menghukumku. Dia melakukan semua ini. Dan kerangka ini juga palsu. Dia meninggalkannya padaku. Dia melakukan semua ini padaku. Percayalah padaku yang mulia, dia berbohong. Dia juga telah menuduhku kalau aku adalah wanita berkerudung hitam. Dia juga menyuruhku untuk membunuhmu, tapi aku menolaknya. Dan kau tahu apa yang dia lakukan? Dia mengambil pisau lalu mencelakai aku seperti ini. Ini buktinya. Suruh dia bersumpah padamu. Apakah itu benar? Yang mulia, aku tidak berbohong. Sudah suruh dia bersumpah padamu, maka dia tidak akan berbohong. Tanya padanya siapa yang menyerangku, yang melukai tanganku. Gayatri, kau sudah berjanji padaku. Apakah kau menyerang nenek? Iya, yang mulia. Dia terluka karena aku. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Yang mulia, dengarkan aku. Aku mengatakan yang sebenarnya itu semua adalah konspirasi Ibu Suri. Dia hanya bersandiwara. Aku tidak melakukan apapun. Tolong percayalah padaku.